Aduh, kok gelap? Kita terangin dulu kali ya. Hai Andika, guys di sini. Jadi banyak banget yang request di kolom komentar di KID, Bang, coba bahas iPhone XR dari PS Store dong. Kayaknya murah banget. Nah, sesuai judul, kita akan membahas susahnya beli online iPhone XR di PS Store. Walaupun murah, tapi susah. Kenapa susah? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi saya mau cerita dulu kenapa sih kok susah banget beli iPhone online di PS Store. Pertama, saya nggak bisa beli secara offline karena saya kan di Malang dan sekarang lagi PSBB atau kita nggak boleh kemana-mana. Dan toko terdekat dari PS Store kalau di Jawa Timur yang terdekat dengan Malang itu ada di Surabaya, dan saya nggak bisa keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk beli online, dan banyak banget yang request, Bang, beli online tapi jangan izin atau jangan pamit kalau digunakan untuk konten. Kenapa beli di PS Store secara online itu susah untuk produk-produk tertentu ya, untuk iPhone XR, kemudian Sony Docomo, pokoknya HP-HP yang kayak gitulah. Nah, PS Store sendiri sebenarnya punya online shop yang ada di Shopee. Cuman kalau saya lihat PS Store itu jualannya kayak aksesoris, kemudian HP-HP baru. Untuk HP-HP yang seperti Docomo dan iPhone itu nggak ada di online shop Shopee-nya. Cuman biasanya diupdate di Instagram, dan di Instagram itu kalau misal beli online itu harus chat WA. Nah, di sini saya sudah chat WA nih. Mulai tanggal berapa ini? Mulai tanggal 3 April ya. 3 April. Jadi di WA-nya PS Store itu juga ada beberapa katalog seperti ini ya. Katalog seperti Sony S5, Sony XZ, iPhone 8, dan lain-lain. Di sini banyak banget ya kalau kalian lihat ya kan. Kemudian kita itu kalau misal pesen online di PS Store itu harus pakai format seperti ini. Jadi harus terima kasih kalau misalkan kalian nggak format seperti ini, itu biasanya nggak dibalas. Nah, seperti saya ini nggak dibalas kan. Kemudian hari apa ini? Hari tanggal 9 nggak dibalas. Sabtunya ini kan ada postingan di PS Store ya. Kalau iPhone XR itu cuma 6.650.000. Nah, ini. Nah, kemudian saya screenshot dan saya chat apakah masih ada. Dan di PS Store ini menurut saya bagus sih. Kalau mungkin ada beberapa yang nggak setuju, cuman kalau saya setuju. Kalau di PS Store itu kalau misalkan beli iPhone dengan harga yang murah, yang 6.650.000, itu harus donasi. Nah, makanya di sini iPhone tidak dijual untuk yang tidak donasi. Dan saya pribadi saya setuju sih. Kadang orang itu melakukan kebaikan harus dipaksa. Jadi ya, kalau saya sih setuju aja. Dan akhirnya saya donasi ke Kitabisa dengan linknya yang di campaign atau dilakukan oleh PS Store yang ada di sini. Nah, kemudian saya jawabkan saya mau beli yang iPhone 7 sama iPhone XR. Terus dia balas, terima kasih, mohon maaf untuk saat ini kami sedang istirahat. Nah, akhirnya minggunya saya chat lagi nih. Minggunya saya chat lagi dengan format yang diwajibkan. Dengan diwajibkan seperti yang di atas ini. Jadi saya isi. Ya, ini alamat saya, jangan dilihat guys. Ya kan, udah intinya saya isi. Halo kakak, mohon maaf untuk saat ini barang tersebut lagi sold out. Nah, sold out ya kan. Kemudian saya chat lagi besoknya Senin dengan format yang sama, saya kopas gitu aja. Nah, itu laku juga. Kemudian di PS Store 2 ini, jadi adminnya ada 2, saya lupa namanya, pokoknya sama lah. Nah, ini masih kayak gini, beda dengan yang satu tadi yang saya screenshot. Yang untuk admin yang PS Store 2 ini nggak mengharuskan donasi, cuman nggak memberitahu kalau barangnya habis. Jadi notifnya cuman terima kasih, aduh susahnya nutupin ini. Jadi cuman terima kasih pesan Anda, kami akan merespon Anda secepat mungkin, kayak gitu. Nah, jadi sesuai judul, susah banget beli iPhone di PS Store ya, dengan harga sebenarnya nggak, kalau dibilang murah juga nggak terlalu murah, karena saingannya harganya juga ya memang lebih mahal, cuman selisihnya nggak terlalu banyak. Jadi buat kalian yang nonton karena judul susahnya beli online di PS Store, kalian bisa stop sampai di sini. Kenapa? Karena ini bukan barang dari PS Store. Ini iPhone XR, cuman ini bukan dari PS Store. Karena udah, ini mulai tanggal berapa ya saya WA ya. Jadi untuk menuruti requestan kalian, saya tuh udah WA mulai tanggal sebentar. Nah, tanggal 9 April. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal biru saya gitu. Itulah 16 April. Jadi udah seminggu lebih, dan ya udahlah, saya beli di yang lain aja yang menurut saya mirip-mirip. Jadi kalau misal kalian tahu PS Store, kalian pasti tahu tentang Renan Store, kemudian B Store. Nah, itu biasanya produk-produk yang second ya. Itu sama. Jadi ada iPhone XR, Sony Docomo, AU, SoftBank, itu pasti ada di akun-akun tersebut. Nah, ini saya beli di B Store ya.
Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Karena untuk B-Store ini dia punya e-commerce atau punya online shop sendiri yang memang menjual HP-HP seperti itu. Kalau di PS Store, nanti di deskripsi juga saya kasih link e-commerce-nya PS Store yang ada di Shopee ya. Cuman kalau di PS Store itu nggak ada jualan di Shopee-nya untuk yang bekas-bekas itu. Jadi aksesoris sama HP-HP baru. Nah ini HP-nya guys. Sekali lagi ini bukan beli di PS Store ya. Jadi buat kalian yang kesini karena judul susahnya beli iPhone XR dengan harga 6 jutaan di PS Store, kalian bisa stop atau close videonya. Tapi kalau kalian pengen tahu tentang iPhone XR yang harganya sekitar 6-7 jutaan sekarang, kalian bisa lanjut videonya. Nah ini ada nota ini. Ini saya beli nih. Tuh kan. Totalnya 6.920.000 B-Store ya. Masa garansi 7 hari sejak barang diterima. Oke, ini untuk iPhone-nya guys. Wah, saya kemarin tanya apakah yang merah itu ada. Kemudian B-Store jawab adanya warna kuning. Tapi kok ini warna merah? Mungkin udah ready lagi stoknya ya. Wah, ini apakah kardusnya ori? Jujur saya nggak pernah beli iPhone XR, ini pertama kalinya. Saya punya box iPhone 11, apakah dia beda? Tapi kalau dilihat sih sepertinya bukan box aslinya ya. Ini putih polos seperti itu, cuman ada Apple. Buat kalian yang mungkin pernah beli iPhone XR yang baru, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Karena iPhone 11 Pro Max yang saya beli itu lumayan banyak lah tulisannya, ada kode-kodenya juga. Cuman ini nggak ada. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Nah, di dalamnya untuk second kita lihat apakah dia masih lengkap. Masih ada beberapa kartu garansi dan stikernya juga masih ada. Nah, juga masih ada stiker Apple-nya di sini guys. Kita taruh sini dulu. Sini aja kali ya. Nah, ini untuk iPhone-nya. Wow, ada serial number-nya di belakang. Nanti akan kita bahas. Sebentar. Wah, ini chargernya, headsetnya apakah ori? Kayaknya enggak. Kalau yang apa ini yang nggak pakai audio jack 3,5 mm, biasanya boxnya nggak gini. Ya, ini sepertinya sih OEM. Kemudian untuk chargernya, charger Singapura atau charger luar, jadi kaki 3 seperti ini. Kita taruh sini dulu. Tapi ini kayaknya ori yang ini. Ini nggak ori nih. Karena biasanya kalau yang warnanya yang OEM itu, kalau produk Apple putihnya itu putih banget gitu. Kalau ini masih putih-putih agak kekuning-kuningan, dia malah ori kalau kayak gitu. Untuk kabelnya, ini kabelnya kayaknya OEM juga karena masih baru ya. Oke, jadi ini adalah iPhone XR-nya guys. Sambil kita bahas, mungkin ini kita bersihkan dulu biar tidak terlalu terlihat berantakan ya. Nah, di sini ada segel garansi dari B-Store yang hampir kelupas, bukan saya yang lupas ya. Hampir kelupas dan jangan dilepas dulu sampai garansi 7 hari biar kalau ada apa-apa itu enak. Untuk kondisi fisiknya lumayan mulus sih ya. Jadi di bagian frame-frame ini nggak ada lecet. Nggak ada lecet sini. Biasanya iPhone itu penyakitnya di sini-sini nih, di tulangnya yang aluminium nih. Biasanya ada dent kecil-kecil gitu. Ini juga masih aman. Dilepas apa enggak ya? Jangan deh. Ini kemudian juga masih scrub. Nanti kita tes juga di 3U Tools apakah ada part yang diganti. Sekarang kita coba untuk nyalakan dulu iPhone-nya. Apakah dia bisa nyala? Bisa. Oke, jadi setelah sekian jam berlalu untuk aktivasi dan tadi juga hujan, sekarang kita lanjut lagi. Dan tadi sudah saya set untuk Face ID-nya. Nah, Face ID-nya ini cepet banget ya. Kalau kalian lihat, saya lihat ke bawah, langsung terjadi. Cuman menurut saya Face ID sekarang di kondisi saat ini itu nggak terlalu membantu, malah mengganggu ya. Karena kan kalau misal kita keluar itu wajib pakai masker. Dan kalau pakai masker itu nggak bisa pakai Face ID. Jadi buat Apple mungkin kedepannya iPhone berapapun dikasih Touch ID yang built-in di layar gitu ya, biar kalau orang yang pakai masker itu nggak perlu copot-copot masker. Untuk Face ID-nya nggak ada masalah. Kemudian kita cek dulu untuk baterai. Nah, untuk baterai health-nya ini 97%, jadi masih bagus banget. Cuma nanti kita akan cek juga di software 3U Tools untuk mengetahui apa saja bagian part-part yang pernah dibongkar, atau apa saja yang second dan apa saja yang udah nggak ori. Dan untuk layarnya ini sebelum saya cek di software 3U Tools, saya udah tahu sih kalau layarnya ini masih ori atau bukan yang KW, karena bisa dilihat kalau misalkan ini dark mode-nya saya nonaktifkan dan menjadi putih. Di bagian putih kalau misalnya nggak ori, itu biasanya itu pasti kayak ada semacam warna biru yang sangat mengganggu banget.
dan disentuh itu responsifnya juga kurang. Kalau ini udah cukup nyaman. Dan sekarang kita coba, tadi sudah saya install beberapa aplikasi, cuman wifi di rumah ini lagi gangguan. Dan kalau Fortnite dia masih kurang sedikit lagi sih. Jadi nanti mungkin pas di video review aja kita lanjutkan. Untuk PUBG udah selesai, jadi kita di video unboxing ini kita tes di Antutu aja. Nah, di Antutunya tadi sudah saya tes. Untuk hasilnya itu adalah masih tinggi ya, 322.300. Dan kalau misalkan kita lihat di ranking, itu pernah ada iPhone XR yang skornya itu tinggi banget. Nah ini kalau kalian lihat skornya 400, nomor 12 ini ya. Kalau kalian lihat yang nomor 12, 417.206. Sedangkan device yang kita benchmark tadi ada di nomor 14 dengan 322.300. Mungkin yang XR nomor 12 ini dia ngetesnya sama kondisi di AC atau ruangan dingin, atau mungkin iPhone-nya masih baru. Jadi untuk performanya 400 benchmarknya. Oke, jadi sekarang lanjut kita tes ke kamera ya. Kameranya kita tes dulu untuk kamera depannya. Wih, saya habis potong rambut guys. Oh, aduh sakit mata saya. Dan untuk hasil kamera selfie-nya kira-kira seperti ini ya. Masih cukup oke. Bener-bener kalau iPhone itu natural. Bener-bener itu dia juga punya fokus live. Jadi kita tahan seperti ini, dia bakalan jalan 3 detik. Seperti itu. Dan untuk kamera depannya menurut saya sih masih oke. Kekurangannya mungkin kalau XR dibandingkan dengan XS Max atau yang lebih tinggi yang lain, dia kamera belakangnya cuma satu aja. Jadi dia nggak punya lensa ultrawide. Untuk kamera belakangnya kita coba, saya cari benda dulu. Nah, kita coba di tanaman hijau, tanaman wajib yang biasanya sering saya foto-fotoin ini. Untuk shutternya ini cepet banget guys ya. Dan kalau misal kita tahan, tuh dia. Kalian lihat yang di bawah itu, ini suaranya saya silent sih. Tuh, jadi cepet banget. Dan kalau shutternya iPhone sih gila sih ya. Kalau kalian lihat galeri saya, wah langsung penuh dengan tanaman bunga ini. Nah ini jadi kalau misal kita buka, dia akan terbuka 75 foto ini. Jadi kalau misalkan kalian bikin video stop motion, fitur ini bisa sangat membantu. Atau mungkin kalian foto loncat-loncatan, tawuran, pakai brush foto ini bisa. Untuk videonya dia bisa di resolusi, sebentar ya, setting, kemudian kita masuk. Gak enaknya kalau iPhone di kameranya itu kita harus masuk ke setting dulu guys. Jadi kita settingnya kamera itu nggak langsung dari interface kameranya sini. Kalau misal Android kan dia langsung ada settingan kameranya ya di interface kamera. Tapi kalau ini nggak, kita harus masuk ke aplikasi setting dulu. Dan untuk videonya dia bisa di 4K 60 fps. Kemudian untuk slow mo-nya bisa masih 240 fps. Kalau misalkan dia punya Smart HDR. Oke, sekarang kita coba dulu karena ini kan HP yang tidak resmi ya, atau IMEI-nya tidak kedaftar di Kemenperin. Jadi kita coba untuk tes, kita cek pulsa dulu apakah dia bisa, dan masih bisa untuk cek pulsa. Dan kebetulan di sini saya pakai AM3, dan AM3 sekarang ada tulisannya guys di bagian pojok kiri itu. Kalau kalian lihat, AM3 tetap sehat. Kalau nggak salah Telkomsel itu tetap di rumah. Kalau AM3, oh di rumah aja Telkomsel ya. Kalau misalkan AM3 tetap sehat, dan ini bisa kok digunakan karena tadi sempat. Nah, kalau kalian tahu call center ini adalah call centernya MNC Play yang dari tadi saya coba telepon tapi gak ada respon. Jadi mungkin terlalu banyak komplain karena memang lagi gangguan, jadi mungkin CS-nya males ngangkat ya. Oke, sekarang kita coba untuk main game, dan di sini saya pakai seluler aja ya karena wifi-nya lagi lelet juga. Jadi mungkin nanti akan lebih cepat panas. Nanti kita juga ukur juga untuk suhu temperaturnya. Dan yang saya nggak suka dari iPhone XR ini adalah bezelnya. Jadi tebel banget bezel bagian depan ini. Tuh, wah masih lumayan tebal. Kalau dari belakang sih ya biasa aja ya. Cuman ketolong warna merahnya dengan finishing yang terlihat premium gitu. Tapi kalau misal dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang udah quad kamera, triple kamera, ya kurang lah menurut saya. Nah, untuk settingannya kita coba di sini settingannya. Apakah gila, dia bisa HDR Extreme ya. Kita coba di Ultra HD, coming soon belum bisa. HDR dan juga HDR Extreme dia bisa. Untuk chipset A12 dari iPhone XR ini, walaupun RAM-nya cuman, kalau nggak salah iPhone XR ini RAM-nya 3 GB.
tapi dia bisa di HDR plus Extreme. Sekarang kita aktifkan dulu untuk sensor gyronya, sambil kita tes juga gyro. Waduh, ini sih smooth banget guys. Tuh kalau kalian lihat ya. Nah, ini gyronya bener-bener smooth dan juga responsif. Dan yang saya suka entah kenapa ya, kalau pakai iPhone itu ketika main game layarnya itu kerasa lebih responsif gitu guys. Dan aduh, saya tadi user ID-nya apa ya, sebentar. Oh ya, jadi kalau di PUBG ini user ID saya, karena tadi saya ngawur, ini cuman gue saja. Di PUBG itu kalau misalkan kalian nomor 1, nomor pertama, berarti device kalian adalah yang paling tinggi. Sama seperti di Mobile Legends, kalau misalkan 100% duluan ketika loading, itu berarti device kalian spesifikasinya paling tinggi atau paling kenceng lah. Nah, ini iPhone XR atau teman saya ini bot. Oh ya, mungkin masih awal-awal karena teman saya bot, jadi saya yang nomor 1 ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin memang beneran orang, ya siapa tahu. Sebentar, ini kameranya saya setting ke manual dulu biar tidak blurry-blurry klep. Kalau tadi saya tes untuk Antutu itu sempat panas. Jadi panasnya ketika saya tes Antutu itu sekitar 44 derajat Celcius. Tapi memang Antutu itu entah kenapa ya, kayaknya kalau di laptop sama seperti di Sensebench R15, jadi cepet banget menyetreskan chipset dari HP, jadi cepet panas. Kita coba ini apakah dia akan laggy. Ini kayaknya bot, tapi kita parani aja. Aduh, apa bahasa saya parani kan? Hampiri. Wih. Kalau bot itu suka bingung guys. Kita udah ditabrak, selesai misi kita ya. Kita cuman mau tes FPS. Cuman ini menurut saya karena saya terbiasa menggunakan layar yang lebih besar, jadi ini terlalu kecil sih menurut saya. Wah, udahlah, nggak usah dites lagi karena nggak ada lag. Ada orang ini. Oh, kok kan? Oh, tidak ada ternyata. Oke lah, tes gamingnya cukup. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan unboxing dan juga high lag ini ya. Kalau PUBG ini benar-benar nggak nge-lag sih. Oh, ini udah mulai anget. Sebentar saya cek suhunya. Nah, ini udah mulai anget nih guys, 39 derajat Celcius, 30. Tapi tidak sepanas ketika menggunakan Antutu tadi sih. Antutu tadi bisa 44 atau 45 tadi saya coba. Nah, kalau ini 38, 39. Ah, ini 40 nih. Gimana tadi? Hampir 40. Tadi yang paling panas itu adalah di bagian dekat kamera sini. Nah, itu 39, dan juga di layarnya sini juga sama sekitar 39. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dari iPhone XR. Yang sebenarnya saya pengen menuruti requestan dari kalian, yaitu Bang, coba dong beli iPhone di PS Store yang online, tapi jangan bilang kalau YouTuber. Dan saya udah coba, ternyata susahnya minta ampun karena mungkin barangnya limit dan yang beli banyak. Jadi barangnya cepet habis, apalagi murah juga. Walaupun dengan syarat harus donasi dan sebagainya, tapi saya setuju sih. Karena kadang manusia itu harus dipaksa untuk menjadi baik dulu biar kemudian menjadi terbiasa. Dan untuk iPhone dari yang mirip-mirip dengan PS Store, yaitu tokonya namanya B-Store. Kalau untuk unit yang saya dapat ini, saya juga nggak bilang kalau saya YouTuber kok. Jadi saya pakai akun lain. Dan untuk unit yang ini memang like new ya kalau menurut saya istilahnya, karena benar-benar nggak ada kerusakan sama sekali, lecet sama sekali. Oh ini, bukan ding, ini kotor doang, nggak ada. Dan untuk layarnya juga masih flawless. Ini bekas tangan saya kotor aja. Dan kalau misalkan dicek di Triyu Tools tadi, skornya itu 100% dengan charging time hanya 128 kali. Mungkin baterainya pernah diganti atau memang jarang dicas atau jarang dipakai. Tapi kalau kita lihat dari produk manufacturingnya itu 2019 bulan 3. Jadi mungkin lakunya sekitar 2020 karena lakunya mungkin 6 bulan, jadi baru beberapa bulan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.